Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bersyukur pada Allah, kali ini kita bisa mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, pemberian-pemberian dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Disyukuri alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, pada seluruh perantara agama telah memperjuangkan agama yang hak ini sehingga diri kita bisa mendapatkan nikmat hidayah ini. Disyukuri alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Kepada adik-adikku semua, kami syukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairah yang mengikuti season kali ini. Kita sampai ke tuntunan bertata krama ya. Tetap niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Kami syukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Kita buka materi kali ini, yaitu tata krama. Tata krama kita sampai yang buku besar halaman 7 ya. Halaman 7. Kalau yang buku kecil kita sampai halaman 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tata krama ketika makan. Yang pertama, duduk dengan sopan. Hadisnya kita buka halaman yang besar itu halaman 27. Itu ada angka 15, itu nomor hadisnya ya. Halaman 27. An Abi Juhaifah. Qala, berkata siapa Abu Juhaifah. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ana, adapun aku Nabi, fala aqulu, maka tidak makan aku, muttaqian, keadaan orang yang bersandar, bisa sandaran kursi ataupun muttaqian itu apa ya, leyeh atau berbaring. Jadi kalau makan itu nggak boleh berbaring ataupun keadaan bersandar. Bukan bersandar seperti duduknya itu, tempat duduknya lurus gitu, enggak. Tapi yang dimaksud tuh bersandaran seperti orang-orang yang santai itu. Jadi agak miring, terus tiduran, berbaring ya. Jadi kalau makan itu nggak boleh seperti itu. Makan duduk dengan sopan. Nabi bersabda, adapun aku ketika makan tidak bersandar atau tidak berbaring. Yang nomor 2, makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan, kita lihat hadisnya di halaman 28, nomor hadis 16. An Salimin an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi,
Idza akala ketika makan, sopo ahadukum salah satu kalian, fal yakul maka hendaklah makan siapa ahad, biyaminihi dengan tangan kanannya ahad, wal yashrab dan hendaklah minum siapa ahad, biyaminihi dengan tangan kanannya ahad. Kenapa diperintah seperti itu? Sebab fa'ina syaitana, maka sesungguhnya setan iku yakulu makan siapa setan, bisimalihi dengan tangan kirinya, wa yashrabu dan minum siapa setan, bisimalihi dengan tangan kirinya. Rawi Muslim fi kitabul asyrobah. Nabi bersabda, ketika salah satu kalian makan, hendaklah menggunakan tangan kanan, dan ketika minum hendaklah menggunakan tangan kanan. Atau ya bisa ketika salah satu kalian makan dan minum, hendaklah menggunakan tangan kanan. Sebab sesungguhnya setan itu saat makan dan minum menggunakan tangan kirinya setan. Artinya adik-adik, kalau orang makan dengan tangan kiri itu ya sebagaimana kelakuannya setan. Maka kalau orang iman makan itu ya pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan itu ya kanan terus. Lah tangan kiri ini bukannya seperti tangan kanan memegang sendok, tangan kiri memegang gorengan atau mau memegang minuman. Sama aja itu. Tapi kita pakai tangan kanan semua. Misal kalau tangan kiri itu untuk membantu saja. Misal kalau pakai makan stick lah, pakai garpu terus diiris, itu hanya membantu. Tapi kalau memasukkan ke mulut itu tetap tangan kanan. Kalau makan gorengan juga, ya kalau makan sendok pakai sendok terus diletakkan terus ambil gorengan pakai tangan kanan tetap ya. Yang ketiga, memulai makan dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan hamdalah. Kita lihat hadisnya 17 dan 18 di halaman 28 itu. Halaman 27-28. An Abdillah ibni Ubaid an imra'atan, dari seorang perempuan, minhum dari mereka, golongannya mereka, yuqalu dikatakan laha bagi perempuan, sopo Ummu Kulsum, namanya perempuan tersebut Ummu Kulsum, an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mangkulnya itu dari Ummu Kulsum dapat dari Aisyah. Isinya hadis ini, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda siapa Rasul, idza akala, ketika makan, siapa ahadukum, salah satu kalian, falyadkur, maka hendaklah menyebut siapa ahad,
Ismaullahi pada namanya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Siapa Allah? Fa'in nasya maka jika lupa dia an aliyat kuro bahwa atau bahwa menyebut dia Ismaullahi pada nama Allah, jika lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala yang maha tinggi. Siapa Allah? Fi awalihi di awalnya makan, di awalnya makan. Yo falyakul maka hendaklah berkata dia ahad Bismillahi dengan menyebut nama Allah, awalahu awalnya makan, wa akhirahu dan akhirnya makan. Titik. Terangannya, sesungguhnya Nabi bersabda, ketika salah satu kalian sedang makan, maka hendaklah menyebut pada namanya Allah yang maha tinggi. Ya bismillah gitu ya. Maka apabila di saat awalnya makan dia lupa, maka jika di saat awal makan dia lupa untuk menyebut nama Allah, maka hendaklah mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan menyebut namanya Allah awalnya makan dan akhirnya makan. Jadi adik-adik, kalau kita lupa membaca basmalah ketika awal makan, ya kita membaca saat ingat ya dengan bismillahi awalahu wa akhirahu. Atau saat selesai makan pun juga tadinya lupa untuk membaca basmalah ya dengan membaca ini bismillahi awalahu wa akhirahu. Selanjutnya hadisnya an Abi Sa'id radhiyallahu an qala, berkata sapa Abu Sa'id, karena ada sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku iza akala, ketika makan siapa Nabi, au syariba atau minum siapa Nabi, ketika telah makan berarti selesai makan, au syariba atau telah minum siapa Nabi berarti selesai minum. Qala berdoa atau bersabda siapa Nabi, alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, alladzi zat at'amana yang telah memberi makan pada kami, wasaqona dan memberi minum. Memberi makan siapa Allah boleh ya. Memberi makan siapa Allah pada kami, wasaqona dan memberi minum siapa Allah pada kami, waja'alana dan menjadikan siapa Allah pada kami muslimina orang-orang Islam. Nabi bersabda ketika Nabi sedang makan, saya ulangi keterangannya, Abu Sa'id berkata, di saat Nabi makan atau minum, di saat Nabi selesai ya, saya ulangi lagi, di saat Nabi selesai makan dan minum, Nabi berdoa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin.
segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberi makanan dan minuman pada kami dan menjadikan kami orang-orang Islam. Itulah doa hamdalah. Tata cara makan ya, termasuk selesai makan itu mengucapkan hamdalah. Selanjutnya mengambil yang keempat ya, nomor 4. Mengambil makanan secukupnya dan dihabiskan. Hadisnya nomor 19. Nomor 19 ya. Di halaman 29. Untuk ada 2 ya. Saya ulangi lagi ya adik-adik. Untuk nomor 3 tadi masih ada satu hadis lagi ya. Saya bacakan lagi hadis yang kedua. An Mu'ad ibni Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa akala yang makan dia ta'aman pada makanan, faqala, lalu berkata dia, berdoa, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, alladzi zat atau amanah yang telah memberi makan siapa zat ni padaku atau amani ya, hada pada ini makanan, warzaqonihi dan telah memberi rizki siapa zat ni padaku hi pada makanan, min goirin haulin dari selain upadaya, wala kuwatin dan tidak ada kekuatan, wala kuwatin dan tidak ada kekuatan. Kalau membaca seperti itu dari alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min goirin hauli minni wala quwwah, doanya sampai situ, ghufira maka diampuni lahu baginya ma apa-apa takot dama yang dahulu apa ma min dambihi dari dosanya, maksudnya ya dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Ya. Nabi bersabda, barang siapa yang sedang memakan makanan, atau barang siapa yang telah memakan makanan ya, saya ralat tadi adik-adik, mohon maaf. Barang siapa yang telah memakan makanan, yang berarti sudah selesai ya, lalu dia membaca doa alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah, maka dosa-dosanya yang dahulu, maka dosa-dosanya yang dahulu akan diampuni oleh Allah. Sekarang kita yang nomor keempat ya. Tadi saya lewat satu. Yang nomor 4, mengambil makanan secukupnya dan dihabiskan. Hadisnya An Anas, dari Anas, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi
Iku idza akala ketika makan siapa Nabi ta'aman pada makanan la'iqa maka menjilati siapa Nabi asabi'ahu pada jari-jarinya Nabi as-salasa 3 kali. Ketika Nabi selesai makan, terus kan kalau zaman dulu itu kan, saya ulangi ya, as-salasa 3 kali. Ketika saya ulangi lagi adik-adik, mohon maaf. As-salasa itu 3 maksudnya 3 jarinya Nabi. Karena Nabi itu saat makan itu pakai 3 jari seperti ini, dipuluk. Jawanya muluk. Mulutnya tidak 5 tapi pakai 3 jari ini ya. Pakai 3 jari kalau makan kurma diambil dimakan. Nah, kalau ada sisa di tangannya dijilati ya, dijilati. Jadi seperti itu. Dijilati. As-salasa itu pada 3 jari ya. Qala berkata siapa Anas, wa qala dan bersabda siapa Nabi, idza sakotot ketika jatuh apa luqmatu ahadikum suapan salah satu kalian fal yumito maka hendaklah membersihkan siapa ahad anha dari suapan al-adha pada kotoran wal yakulha dan hendaklah makan siapa ahad wala yada'ha dan tidak meninggalkan siapa ahad lisaitoni untuk setan. Jadi kalau makan itu dihabiskan, jangan sampai tersisa. Karena kalau sisanya itu nanti jadi makanannya setan. Setan itu senang kalau ada orang yang makan kok nggak habis, senang setan karena itu menjadi makanannya setan. Wa amarana dan perintah siapa Nabi pada kami anas luta supaya membersihkan kami al-qas'ata pada wadah, pada piring. Kalau makan itu ya sampai habis, piringnya itu bersih. Qala bersabda siapa Nabi, fa innakum maka sesungguhnya kalian la tadruna tidak mengetahui kalian fi ayyi di manakah ta'amikum makanan kalian al barakatu kebarokahannya. Kalian nggak tahu tempat atau letak kebarokahan makananmu itu di mana. Ya barangkali di akhirnya itu malah justru akhirnya malah ditinggalkan, akhirnya makanannya itu nggak barokah. Kalau sampai akhir sampai habis pasti kita dapat barokahnya. Jadi kalau makan itu sampai habis. Sesungguhnya Nabi bersabda, ulangi, sesungguhnya Nabi ketika telah selesai makan, Nabi menjilati pada ketiga jarinya. Itu ya seperti muluk. Kalau makan gini, 3 jari, muluk. Anas berkata, dan Nabi bersabda, ketika suapan salah satu kalian jatuh, maka hendaklah
dia membersihkan kotoran dari suapan tersebut, dari suapan yang jatuh itu. Jadi contoh kalau ada roti kok jatuh ke tanah, ya tanahnya dibuang, dibersihkan, terus masih ada rotinya dimakan. Itu bukan apa ya? Bukan jijik. Ya tergantung lihat kondisi, adik-adik. Lihat kondisi sama seperti menjilati 3 jari ini, lihat kondisi urafnya. Kalau seumpama kok sedang makan keluar tamu ya, sedang makan tamu orang penting, pejabat, kok makan dengan 3 jari muluk gitu. Nah, terus menjilat gitu, itu serasa tidak patut ya. Tapi kalau seumpama saat itu pakai sendok, ya pakai sendok itu berarti. Tapi kalau makan sendiri atau makan sama keluarga muluk itu nggak apa, terus dijilati nggak apa-apa. Sama seperti halnya ketika makanan itu kok jatuh, ada yang jatuh. Nah, kalau jatuhnya di peceran, nah itu ya jangan diambil. Di jatuh tempat najis, nah jangan diambil. Kalau jatuh tanah itu bisa ibarat bisa dibersihkan ya, bersihkan. Kalau nggak bisa ya nggak usah, nggak apa, karena udah jatuh, udah nggak bisa dibersihkan, nggak bisa dimakan lagi. Lihat kondisi. Maka ketika makanan jatuh ya, makanan kalian jatuh ya, maka hendaklah membersihkan kotoran dan memakannya. Dan janganlah kalian meninggalkan makanan atau suapan untuk setan. Artinya kalau makan itu dihabiskan. Titik, itu Nabi bersabda sampai situ. Lalu lanjutan ucapan Anas. Dan Nabi perintah agar kami membersihkan pada piring. Maksudnya ya makan itu sampai habis, tidak tersisa yang ada di piring. Habis itu bukan dibuang, tapi dimakan semua. Karena Nabi bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di manakah letak barokahnya makanan kalian. Di manakah letak barokahnya makanan kalian? Barangkali ada di akhir, barangkali di awal. Supaya aman, dapat barokah semua, ya makan sampai habis, itu lebih barokah. Hadis yang kedua, an Ummi Asim. Wakanat, dan ada siapa Ummu Walid, rupane lisanan ibni Salamah. Qalat, berkata sopo Ummu Asim, dakhala masuk alaina atas kami sopo Nubaisah al khairi, al khair ya, nama Nubaisah al khair itu ya, julukan. Wa nahnu, dan kami Ummi Asim iku nak ngulu makan kami fi qos'atin, di dalam piring. Fahaddatsana, lalu cerita siapa Nubaisah pada kami. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda siapa Rasul, man, barang siapa akala yang makan dia
fi qas'atin di dalam wadah atau piring ya, sumalahi sahat, kemudian menjilat dia ha pada makanan, atau ulangi ha pada wadah, istighfarat maka memintakan ampunan, lahu untuknya man opo alqas'atu wadah atau piringnya mendoakan pada orang yang makan, karena semua ini adalah makhluknya Allah ya. Ummu Asim berkata, suatu hari kami pernah masuk ke tempatnya Nubaisah, dan kami saat itu memakan makanan yang berada di piring, Lalu Nubaisah bercerita pada kami, bahwasanya Nabi pernah bersabda, barang siapa yang makan di dalam wadah, maka hendaklah dia menjilati wadahnya itu. Jadi sampai habis ya. Maka wadah tersebut akan memintakan ampunan untuknya. Jadi kalau makan itu sampai bersih, sampai habis. Nah ini juga lihat situasi dan kondisi adik-adik. Kalau sekiranya di situ kok sedang makan bersama, kok terus dijilat-jilat, itu ya nggak patut. Itu bukan budaya atau uraf ya, uraf adat setempat, sopan santun setempat. Jadi kalau seumpama di kalangan banyak orang itu ya, cukup sampai habis. Kalau ini kan sampai bersih, sampai dijilat-jilat gitu ya. Kita lanjutkan. Memulai dari tepi, ulangi. Nomor 5, tidak meniup makanan. Hadisnya nomor 20. Ani Ibni Abbas, qala berkata siapa Ibni Abbas, naha melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu tanafasa, bahwa bernafas, fil ina'i di dalam wadah, au yungfakho atau ditiup, fihi di dalam wadah. Ibni Abbas berkata, sesungguhnya Nabi melarang orang bernafas di dalam wadah. Maksudnya ketika makan atau minum di situ kok di wadahnya sambil bernafas, atau wadah tersebut ditiup. Maksudnya isi wadahnya ya, yaitu makanan atau minuman. Jadi kalau panas pun itu nggak boleh ditiup. Kita ya dikipas-kipas saja atau dipakai kipas angin biar adem, itu nggak apa-apa. Tapi kalau pakai ditiup itu nggak boleh, karena menurut medis juga itu kan ini karbon dioksida gitu. Yang kita keluarkan itu karbon dioksida, itu sebagai racun. Kalau sampai ke makanan berarti menjadi racun bagi tubuh kita. Maka dari itu kalau makan tidak boleh ditiup. Yang nomor 6, memulai dari tepi makanan.
Hadisnya nomor 21 halaman 31 ya. An Abdillah ibni, ulangi, nomor hadisnya 21 halaman 30. An ibni Abbas, Ana Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kala bersabda, siapa Nabi, al barokatu barokah, iku tanzilu turun atau bertempat, wasatot to'ami pada tengahnya makanan. Barokahnya makanan itu terletak di tengahnya. Fakulu maka makanlah kalian, min hafataihi, dari pinggirnya makanan. Wala takulu, dan janganlah memakan kalian, min wasitihi, dari tengahnya makanan. Sesungguhnya Nabi bersabda, barokahnya makanan itu terletak di tengahnya. Maka kalian saat makan dimulai dari pinggirnya, dan janganlah kalian memulai dari tengahnya. Nah, ini perintah untuk memulai makanan dari tepi makanan. Tergantung juga makanannya itu apa. Kalau donat, berarti tetap sama ya. Kalau donat itu ya semuanya tepi, nggak ada tengahnya. Atau makanan-makanan yang situ tergantung ya, seperti kue yang mucuk, kue kerucut, tinggi. Kalau makan bisa dari atas, ambil atasnya dulu, nggak apa-apa. Tergantung kondisi makanan itu ya. Tapi hendaklah ya makan dari tengahnya. Nomor 7, tidak berbicara ketika mulut masih penuh makan. Jadi kalau makan itu perut saat mulutnya masih banyak makanan itu terus ngomong, itu nggak boleh. Tidak minum di sela makan, kecuali karena suatu hal, kecuali seperti tersendak, itu nggak apa-apa minum. Karena apa? Karena menurutnya juga itu medis juga, kalau makan di tengah, kalau minum di tengah-tengah saat makan itu akan bisa mengenyangkan perut. Jadi perut itu cepat kenyang sehingga makanannya itu belum habis. Lah perut udah kenyang, makannya belum habis, akhirnya nggak mau makan, mubazir. Nah, jadi seperti itu. Nomor 9, mengunyah makanan dengan bibir tertutup sehingga kunyahannya tidak bersuara. Jadi tidak ngecap kalau makan, enggak, tapi bibirnya ditutup. Seperti itu, adik-adik jangan baru itu. Nomor 10, mengambil kembali makanan yang jatuh di tempat yang bersih. Ini hadisnya hadis nomor 22 ya. Nomor 22. Dibuka lagi halaman 30. An Jabir qala, berkata Jabir, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'at, ketika jatuh, apa luqmatu ahadikum, suapan salah satu kalian atau makanan salah satu kalian, yo fal ya'khudha, maka hendaklah mengambil dia pada makanan. Fal yumito, maka hendaklah membersihkan dia, ma pada apa-apa, karena yang ada biha dari suapan, min adzan, dari kotorannya dibersihkan dari makanan. Wal yakulha, dan hendaklah makan dia pada makanan. Setelah dibersihkan ya dimakan, jangan dibuang. Wala yada'ha, dan janganlah meninggalkan kalian pada makanan, li syaitoni, untuk setan. Wala yamsah, dan jangan mengusap siapa ahad ya. Tadi wala
yadakha itu juga siapa ahad, dan janganlah meninggalkan dia gitu ya. Yang kalian itu diganti dia ya, salah satu kalian maksudnya ya dia ahad ya. Wala yamsah, dan hendaklah mengusap siapa ahad yadahu pada tangannya bil mindili dengan apa ya, lap atau serbet, dengan kain ya, atau ya tisu bisa. Hatayal aqo, sehingga menjilat siapa ahad asabi'ahu pada jarinya ahad. Sebab fa'inahu, maka sesungguhnya ahad la yadari, tidak mengetahui siapa ahad fi ayyi ta'amihi, di manakah makanan, apa al barokatu, barokahnya makanan itu enggak di mana, enggak tahu dia. Jabir berkata, Nabi telah bersabda, ketika makanan salah satu kalian jatuh, maka hendaklah diambil lalu dibersihkan, lalu kotorannya itu dibersihkan ya, lalu kotorannya dibersihkan dari makanan dan dimakan. Maksudnya makanannya itu bukan kotorannya yang dimakan, dan makanannya dimakan. Dan janganlah kalian meninggalkan makanan untuk setan, makan ya sampai habis, jangan disisakan, jangan menyisakan makanan. Dan hendaklah kalian mengusap tangan kalian dengan kain atau ya tisu serbet, sehingga salah satu kalian menjilat pada jarinya. Artinya itu kalau makan, kalau nggak di tisu ya udah pakai dijilat gitu, membersihkannya tangan. Sebab salah satu kalian tidak tahu di manakah letak barokahnya makanan. Di manakah letak barokahnya makanan. Itu ya adik-adik, kalau makan itu ya sampai bersih. Mengambil makanan yang sudah jatuh, terus dibersihkan kotorannya itu dari makanan, terus kalau udah ya dimakan. Nah ini jatuhnya ya di tempat yang bersih. Kalau jatuh yang di tempat kotor seperti tempat najis itu ya jangan diambil, nggak usah, nggak apa-apa. Nomor 11, tidak memasukkan makanan ke mulut sebelum makanan di dalam mulut habis. Artinya kalau belum habis yang dikunyah itu ya jangan memasukkan makanan lagi, penuh nanti, nggak sopan namanya. Nomor 12, tidak terdengar suara benturan sendok, garpu, dan piring. Jadi kalau makan itu tidak berisik teng teng teng, nah itu ya pelan-pelan. Pelan-pelan itu bukan lama, tapi pelan-pelan itu ya cepat, pelan-pelan tapi ajek gitu, alon-alon tapi terus makan gitu, tidak berisik intinya. 13, tidak melakukan hal-hal yang tabu. Hal-hal yang tabu seperti kentut, bersendawa, dan berdahak. Bersendawa pun harus ditutup. Kalau nahan kentut ya keluar dulu terus kentut. Kalau apalagi bersama orang-orang, bersama banyak orang ketika makan, dan berdahak tidak boleh. 14, ketika membersihkan makanan di gigi, menutup mulut dengan tangan dan tidak membuangnya di hadapan orang lain. Kalau ada selilitan, nah, kita pakai tusuk gigi itu sambil ditutup seperti ini. Buangnya itu jangan di hadapan orang, buangnya itu juga ya sambil ditutup juga. 15, tidak mencela makanan. Hadisnya nomor 23, halaman 31.
An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala berkata sapa Abu Hurairah, ma'aba, tidak mencela siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam to'aman, pada makanan, qattu, sama sekali. Nabi itu tidak pernah mencela makanan sama sekali. Sebab inis taha itu yang tulisannya nunnya itu mati, itu diganti tasdid terus dikasih harokat kasroh, inis taha. Taha sebab jika seandainya ingin siapa Nabi hu pada makanan, ini istahahu, seandainya atau sesungguhnya seandainya ingin siapa Nabi, ya, akalahu, makan siapa Nabi hu pada makanan, wa ingkariha, ulangi, sebab inistahahu, jika ingin siapa Nabi hu pada makanan, yo akalahu, maka memakan siapa Nabi hu pada makanan, wa ingkarihahu, dan jika benci siapa Nabi hu pada makanan, tarokahu, maka meninggalkan siapa Nabi hu pada makanan. Abu Hurairah berkata, Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika Nabi senang pada makanan itu atau ingin dengan makanan itu, maka Nabi memakannya. Dan jika Nabi benci makanan itu, nggak suka, mungkin makanan-makanan yang tidak disuka, Nabi meninggalkannya, artinya tidak dimakan. Kalau minum pun juga sama, kalau disuguhi tamu itu minum, jadi ya kalau udah minum ya dihabiskan. Kalau tidak suka ya udah, sudah di situ, tidak dimakan atau tidak dicicipi dikit, saya tak cicipi dikit, terus ditaruh gitu, enggak. Tapi ya harus dihabiskan. Kalau dari cicipi ya dimakan, ya udah habiskan. Kalau nggak suka ya udah jangan. Dari dilihat ya dan nggak suka, ditinggalkan langsung aja. Yang nomor 16, mendoakan kepada yang menjamu makanan. Nomor hadis 24 halaman 31 itu dibuka kembali. An Abdillah ibni Busr, qala berkata sapa Abdullah, nazala, bertempat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala abi, atas bapakku Abdillah. Qala berkata sapa Abdillah, faqarabna, lalu mendekatkan siapa Nabi. Saya ulangi ya, faqarabna, maka mendekatkan kami, ilahi kepada Nabi, ya. Maka mendekatkan kami ilahi pada Nabi, ta'aman, pada makanan, artinya menyuguhkan, maka menyuguhkan atau menjamu kami ilahi pada Nabi, ta'aman, pada makanan, walawatok batan, dan makanan, ya sama ya. Fa'akala, lalu makan siapa Nabi minha, dari makanan. Suma utia, kemudian diberi siapa Nabi bitamrin, dengan kurma. Fakana, dan ada siapa Nabi iku yakuluhu, memakan siapa Nabi hu pada kurma atau makanan.
Wa yulqi dan menjatuhkan siapa Nabi anawa pada biji kurma isba'aihi dengan kedua jarinya Nabi. Jadi saat memakan, saat di mulut, ngambilnya itu pakai 3 jari, terus dimakan, dilepas, tinggal gizinya diambil pakai 2 jarinya Nabi. Wa yajma'u dan mengumpulkan siapa Nabi asbabata pada jari telunjuknya Nabi, wal wusta dan jari tengahnya, ya seperti ini. Ya, seperti ini, seperti sumpit ya. Kalau berkata sapa Su'bah, huwa adapun ma iku doni menyangka aku Su'bah, wa huwa ma fihi di dalam lapar. Insya Allah, insya jika menghendaki siapa Allah ilqa'u pada membuang anawa biji kurma. Saya ulangi ya. Insya Allah ilqa'u membuang atau menjatuhkan siapa Nabi anawa pada biji kurma bainal isbaini di antara kedua jarinya. Suma utia kemudian diberi siapa Nabi bisa robin dengan minuman. Fasya ribahu lalu minum siapa Nabi hu pada minuman. Sumanawa lahu kemudian memberikan siapa Nabi hu pada minuman. Kemudian memberikan siapa Nabi hu pada minuman. Alladzi pada orang ayamini di kanannya Nabi. Bu pada makanan boleh, minuman boleh. Qala berkata sopo Abdillah. Faqala lalu berkata sopo abi bapakku. Wa akhoda dan mengambil siapa bapak pilih jami dabbatihi dengan tali kendalinya Nabi. Dengan tali kendaraannya ya. Tali kendaraannya Nabi. Ud'u berdoalah engkau Nabi Allah pada Allah lana untuk kami. Nabi sebelum pulang doakanlah kami ya. Artinya setelah tamu pulang itu yang bertamu itu supaya mendoakan pada tuan rumah. Faqala lalu berdoa siapa Nabi, Allahumma ya Allah barik semoga memberkahi engkau lahum pada mereka yang menjamu atau tuan rumah. Fima rozaqotahum fima di dalam apa-apa rozaqotahum yang telah memberi rizki engkau hum pada mereka. Waghfir dan semoga mengampuni engkau Allah lahum untuk mereka. Warhamhum dan semoga menyayangi engkau Allah hum pada mereka. Inilah doa orang yang bertamu terus saat selesai ya supaya mendoakan pada tuan rumah. Ya. Abdullah berkata, suatu hari Nabi pernah bertamu pada bapakku. Abdullah berkata, lalu kami menjamu makanan pada Nabi. Lalu Nabi memakan makanan tersebut. Kemudian Nabi diberi kurma. Lalu Nabi memakan kurma tersebut. Ketika makan ngambilnya pakai 3 jari. Dan Nabi menjatuhkan atau ya biji kurmanya itu ya. Dan Nabi menjatuhkan biji kurmanya dengan kedua jarinya. Ketika melepeh biji kurmanya itu diambil dengan 2 jari,
terus dibuang. Dan Nabi mengumpulkan, saya ulangi, prakteknya Nabi mengumpulkan jari telunjuk dan jari tengah seperti ini. Bukan jempol sama jari telunjuk, tapi jari tengah dan jari telunjuk seperti ini. Dilepas. Dan Nabi menjatuhkan pada biji kurma dengan kedua jarinya, yaitu prakteknya dengan jari telunjuk dan jari tengah. Syu'bah berkata, Aku yakin insya Allah di saat itu Nabi menjatuhkan biji kurma dengan dua jari. Saya ulangi ya. Lafat qala Syu'bah wa dhanni wa huwa fi. Qala berkata sapa Syu'bah wa adapun ma iku dhanni, menyangka aku, maksudnya yakin, wa huwa adapun ma fihi di dalam hadis. Fihi-nya itu di dalam hadis. Tadi saya di dalam lapar dilarat adik-adik, fihi di dalam hadis. Kita lanjutkan keterangannya. Kemudian Nabi diberi minuman, lalu Nabi meminumnya. Kemudian Nabi memberikan minuman tersebut pada orang yang berada di kanannya Nabi. Jadi ya, kita mendapatkan pelajaran yang pertama, situ termasuk menjamu tamu. Terus makanan ketika membuang makanan itu diambil dengan dua jari. Lalu kalau memberi makanan atau minuman itu nyuguh nih atau menjamunya itu nanti diberikan pada orang yang kanannya, tidak yang kirinya ya. Jadi kalau ngasih makanan itu ya ngantri makanan itu ya ke kanan. Aiman fal aiman. Abdullah berkata, bapakku berkata, wahai Nabi. Jadi ini sebelum Nabi pulang gitu ya. Wahai Nabi, berdoalah untuk kami. Berdoalah pada Allah untuk kami. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, semoga Engkau memberi barokah untuk mereka, tuan rumah, di dalam sesuatu yang telah Engkau berikan pada mereka, dan semoga Engkau mengampuni mereka dan menyayangi mereka. Itulah hadisnya. 17. Dalam jamuan makan bersama, A. Mendahulukan yang lebih tua. B. Bila akan mengambil makanan, cukup dilihat, tidak perlu disentuh atau dicium. Jadi kalau makan mau gorengan dilihat aja, mau milih makanan tuh dilihat aja, nggak boleh disentuh, nggak boleh dicium dulu. Dicium semua, dicium taruh, ya, itu keliru adik-adik. C. Mengambil makanan yang terdekat, nggak usah ngeranggeh makanan yang sampai sana. Kalaupun mau pengen ya suruh temannya, Amal Soleh ambilin makanan yang itu, nanti diarahkan oleh temannya. Nggak usah ngeranggeh milih, tidak usah. D. Tidak mengambil makanan yang dihidangkan dengan sendok yang sudah digunakan untuk makan. Kalau untuk makan di situ kalian udah untuk makan udah sampai mulutnya, terus di situ ngambil makanan pakai sendoknya, itu ya keliru, itu nggak boleh.
Tidak makan sambil bergurau. Makan itu nggak boleh guyonan. 18. Dalam hal makan prasmanan, hendaknya setelah mengambil makanan sewajarnya, agar memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengambil makanan dengan mudah. Jadi nggak pilih-pilih terus mana ya bingung. Nah, padahal itu pas prasmanan ngantri, nggak, jangan seperti itu. 19. Hendaknya makanan yang mendekat pada mulut, bukan mulut yang menjemput atau mendekat pada makanan. Jadi nyendok makan, jadi mulut ini nggak dekat pada piring ini, nggak boleh. Tapi ya kalaupun kurang dekat didekatkan piringnya atau makanannya didekatkan. Jadilah itu tata cara makan ya adik-adik. Insyaallah cukup. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Muga-muga Allah paring barokah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.